DTDB ini adalah kok DTDB ya? Bentar. DTDB. DTDB itu apa? Derajat bebas. DB galat deh harusnya itu. Jadi yang kalau di catatanku itu butuh untuk BNT itu butuh data berupa KT galat sama DB galat ulangan dan juga nilai T, tabel T. Kita harus lihat tabel T yang pakai tutil gitu. Yang tutil dengan alfa sesuai soal biasanya itu 0,05. Terus nanti dilihat di tabel T-nya. Di tabel T itu butuh yang namanya alfa sama DB galat gitu. Jadi nanti dilihat aja alfanya 0,05 yang tutil sama DB galat yang kalau di sini contohnya itu 34 gitu. Yang kalau di tabel T ini nanti yang alfa itu yang bagian atas, sedangkan yang DB galat itu yang bagian kiri gitu. Nah, kalau di yang kemarin, di kasus kemarin tuh DB galat dari 34 itu nggak ada, adanya 30 sama 40 gitu. Nah, makanya kita kalau mau pakai DB galat yang 34, maka harus interpolasi. Cara interpolasi adalah kayak yang di catatan gitu ya, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi X itu yang mau kita cari. X itu yang mau kita cari, terus 34 min 3, X itu adalah nilai DB galatnya, sedangkan Y itu adalah nilai dari tabel T-nya. Kalau yang X1 itu berarti adalah yang nilainya kecil, sedangkan yang X2 itu yang nilainya besar. Jadi ketika dimasukkan itu X itu yang kita mau, berarti kan DB galatnya itu 34 gitu ya. Berarti 34 min 30 per 40 min 30 sama dengan Y-nya itu yang mau kita cari, berarti tetap ditulis Y min Y1 itu punyanya gandengannya X1, Y2 itu gandengannya X2. Terus tinggal dikalkulasi aja dan didapatkan hasil 2,0416. Itu tinggal dikurangi aja, berarti kan 4/10 sama dengan Y min 2,042 per minus berapa itu? Minus 0,021. Itu nanti dikalikan silang dan dibagi hasilnya 2,0416. 2,034 yang benar. Kalau dari kapan kita pakai BNT, BNJ sama DMRT? Ciri-cirinya apa yang menonjol? Kalau BNT itu dia perlakuannya kurang dari sama dengan 3. Kalau di lain itu berarti pakai yang lain gitu. Tapi kalau BNJ atau TUKI itu kalau di catatanku itu perlakuannya banyak dan itu rancangannya yang RAL gitu. Jadi kalau yang perlakuannya lebih dari 3 dan RAL berarti pakai TUKI. Terus kalau Duncan itu biasanya perlakuannya banyak dan punya kelebihan teliti. Dan lebih teliti karena pembandingnya lebih spesifik. Dan karena yang TUKI itu RAL, kayaknya yang DMRT itu yang RAK, kayak yang kuis yang tugas yang kemarin. Gitu. Itu kalau BNT, BNJ sama DMRT ya. Jadi Duncan itu nama lainnya apa? DMRT. Oh. Itu tadi kita masih bahas yang BNT ya, BNT atau uji Fisher, terus nanti tinggal dimasukin ke rumusnya dan ada cara pemberian notasi. Jadi sebenarnya ini pemberian notasi berlaku untuk semua metode. Kalau yang yang nggak berbeda nyata, nilainya itu kurang dari hasil hitungan PNT itu berarti dia kodenya sama atau tidak berbeda nyata. Kalau misalnya lebih dari berarti kodenya beda.
Karena kita pakai Excel ya, jadi kayaknya nggak dipakai sih uji perhitungan manual. Jadi kita nanti langsung ke ini aja, di Excel aja itu langsung bisa. Tapi pun kalau di Excel harus satu-satu ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai siapa namanya yang Excel stat itu, kita harus pakai uji satu-satu kayak uji T ya. Nanti lebih jelasnya kayak langsung ke Excel aja. Terus untuk BNJ atau TUKI itu kalau di situ kan perlakuannya banyak dan menggunakan rancangan RAL. Itu nanti harus butuh tabel key dengan data hampir sama sih, DB Galat sama KTG, dan juga perlakuannya itu ada berapa gitu. KTG, DB Galat, KTG, ulangan, perlakuan, sama DB Galat. Itu buat BNJ. Terus dimasukkan perhitungan kayak yang tadi dan dianotasi. Terus kalau di MRT hampir sama, tapi butuh tabel R ya. Butuh tabel R dan perlakuan ini butuh tabel R, DB Galat, perlakuan sama KTG. Nah, perhitungan dari perlakuan itu enggak perlakuan yang sebenarnya, tapi pakai P-1 gitu. Karena membandingkannya kan 1/1 ya. 1/1 perlakuan sampai dengan P-1 gitu. Anotasinya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Itu sih, kita kayak langsung ke Excel aja ya biar ini. Kalau yang Ranca Budian. Kemarin Budian bilang nggak kalau yang non parametrik juga keluar? Bisa jadi. Tergantung soalnya nanti ya. Budian itu Excel apa aja ya kemarin? Non parametrik aja ya kayaknya. Atau parametrik? Bentar, kita lihat. Dan kalau mau pakai Excel, kita harus hitung rata-rata ya. Rata-ratanya kayak yang tadi tuh. Aku belum share ya. Bentar. Udah kelihatan kan ya? Kalau rancapnya Budian kemarin ini ada one way to way nih. Ini yang salah. Jadi gini, ini kita kalau yang nggak pakai Excel stat, itu kita pakai yang di sini, di data, terus data analisis ini. Ya, apa namanya? Fitur-fiturnya Excel itu pakai yang di sini gitu ya, tergantung kita mau ngapain. Tapi terbatas sampai ini aja. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh one way, two way, without replication, sama main with me. Kalau yang one way, itu kan berarti dia RAL ya. Dia RAL dengan satu faktor perlakuan itu adalah panjang. Atau ini yang dia nih ya. Aku lupa. Pokok yang apa namanya? yang diamati atau yang ini ya, yang di ini maksudnya ini perlakuannya atau responnya ini. Aku lupa. Terus ada 4 level perlakuan dengan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, ini dia pakai ANOVA one way atau yang RAL karena nggak ada pengelompokan, nggak ada ulangan, nggak ada kayak kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dia langsung pakai one way. Caranya kemarin adalah, aku jujur lupa, tapi mari kita coba lagi. Data analysis, ANOVA single factor ya kalau one way. Pakai yang ini, ANOVA single factor. Oke. Terus input range. Nah, kalau input range-nya itu
kayaknya di sini ya, mulai sini sampai sini. Tapi kalau kalian input range-nya mulai A sampai B sama ini sampai ini, apa A, B, C, D-nya ini ikut, berarti nanti labelnya itu dicentang. Gitu. Terus alfanya 0,05. Ini outputnya kalian mau taruh mana? Apakah di worksheet yang berbeda atau di sebelah mana gitu. Kalau di yang output range ini kita bisa langsung taruh di ini ya, misalnya di sini gitu. Oh, nggak bisa. Bisa nggak sih harusnya? Nah, misalnya di sini. Coba ya kita oke, apakah sama? Aku jujur agak lupa. Nah, ya benar, oke. Jadi caranya itu tadi ya, di sini terus single factor, terus nanti langsung di input datanya. Nah ini, kalau kemarin ini kolom 1, 2, 3, 4 karena aku masukinnya dari sini sampai sini doang. A, B, C, D-nya itu nggak masuk menjadi labelnya gitu. Tapi karena tadi kita masukin A, B, C, D, jadi dia langsung ini grupnya namanya A, B, C, D. Nah, ini udah kelihatan ada ANOVA-nya ya. Jadi di sini yang apa namanya? Yang ini berbeda nyata atau enggak nih? Ini kan SS itu apa? JK apa iya? Sum square. Iya, JK. DF ini DB-nya MS ini adalah apa kemarin aku lupa. Pokoknya yang dilihat itu di sini deh. F sama F ini. Atau juga p-value langsung juga bisa. P-value kan kurang dari 0,05 ya, jadi dia berpengaruh nyata gitu. Jadi perlakuannya berpengaruh nyata. Nah, perlakuan mana yang berpengaruh nyata? Ini perlakuannya guys, ABCD ini perlakuan ternyata ya. ABCD itu perlakuan, nah kita mau lihat perlakuan mana yang berpengaruh nyata. Itu dilihat dari ini. Dilihat kayak kita hitung manual tuh. Hitung manual kan ini ya. Dilihat dari perlakuannya. 1 vs 1 itu A banding B, B banding C, C banding D gitu. Nah, ini udah dilakukan ini. A banding B itu dengan yang namanya t-test to sample assumption and equal variance. Jadi pakai yang fitur yang ini ya. T-test to sample and equal. Ini yang ini. Coba kita hitung lagi ya. Variabel 1 itu kalau enggak salah kan A sama B, berarti variabel 1 yang A, variabel 2 itu yang B. Terus kita centang labelnya karena aku masukin A sama B. Terus output range-nya coba tak taruh sini. Di oke. Oh, wait. Forwardation data. Itu yang bawahnya ada yang ininya nih. Yang ada, nah itu yang warna ABCD-nya. Oh iya sih, benar-benar. Ya bagi berarti. Gak bisa ya? Bisa aja deh. Ini tadi apa ya? Gak apa-apa. Kayak atasnya ABCD, terus bawahnya apa gitu, aku lupa. Oke deh. Lagi-lagi, kita taruh sini aja kali ya. Analisis. Yang ini. Oke. Ini. Ini iya benar. C1 ya benar. Di sini deh. Ini di sini aja. Oke. Nah ini. Yang kita lihat adalah yang mana? Kalau yang kemarin di sini tuh yang kita lihat yang ini P ya. P tutil ini 0,04. Apakah sama? Oh ya. Jadi yang dilihat yang di sininya kan ini kurang dari 0,5. Berarti nanti kita kasih anotasinya ini B. Karena kan kalau yang di manual kemarin kan yang A itu pasti A gini ya. Terus antara A sama B itu nanti karena ini berbeda nyata 0,04 maka dikasihnya itu B gitu.
Terus coba kita lihat lagi. Ini A sama B udah. Terus karena terus B sama C. B sama C itu dengan cara yang sama itu didapatkan hasilnya 0,13. Artinya kan lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05, berarti dia tetap B anotasinya. Karena kan ini ya nggak berpengaruh nyata. Terus habis B versus C, karena dia nggak berbeda nyata, berarti kan dia berangkat dari B lagi kan ke D. Makanya dia dihitung di tes B versus D. Dan dia lagi ternyata lebih kecil. Berarti berpengaruh nyata. Berarti ini kalau kemarin kayak tetap harus ditulis deh manualnya. Kan ada A, B, C ya, A, B, C, D. A ke B itu B, B ke C itu B, terus B ke D itu B ke D tadi apa? Berarti kan beda ya, C. Tadi yang B bukannya dia 0,04 ya? Iya, 0,0 iya benar 0,04. Berarti kan lebih kecil dari 0,05. Nah ini makanya dia anotasinya B bukan A. Itu tadi pakai kolomnya A ke B kan? A ke Kalau B. A ke B, kalau B-nya lebih kecil bukannya dia tetap pakai A ke C ya? Enggak dong. Karena kan udah beda titik gitu. Jadi A, B, ya apa ya nak ya? A, B, C, D gini kan. A dia pasti huruf kecil A gini kan. Terus ternyata A ke B, ini ke ini itu berbeda nyata, berarti hurufnya B. Nah, kalau udah B berarti kan berangkat dari sini nih. Ini ke sini, oh ternyata dia apa? Dia B versus C itu apa? Dia enggak berbeda nyata, berarti tetap B. Terus berangkat dari sini lagi ke D. Ternyata dia berbeda nyata, berarti kan C gini ya. Nah, kalau udah berbeda nyata dia harus naik lagi nih. Ini D ke C. D ke C itu ternyata kalau diteskan itu 0,02. Oh, berarti lebih kecil. Berarti ya wes, berarti kan dia berbeda nyata tuh D ke C. Harusnya kan harusnya kan berbeda nyata berarti kan hurufnya beda. Ini enggak kita kasih D karena C sama B kan udah beda. Ya wes, berarti hasilnya kayak gini. Gitu. Paham nggak? Paham, tapi aku mau tanya, berarti kalau misal kayak gitu, kan kalau selama ini Bu Dian, nggak tahu sih seingat aku ya, kalau yang ngitung manual itu semuanya harus beda gitu kan? Kayak nggak boleh ada yang kayak B sama B gitu. Nah berarti asal dia, let's say, udah nggak berbeda nyata, berarti asal dia udah beda, berarti nggak perlu yang kayak case ini. Berarti ada B-nya 2 tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Asal apa nih? Apa namanya? Soalnya aku kayak bingung gitu loh, belum pernah dapet yang kayak gini. Dan Bu Dian kan nggak masuk ngejelasin ini di kelas aku. Yang Bu Dian marah. Harusnya nggak apa-apa sih. Jadi pokoknya pokoknya si ya apa ya? Kalau selama dia masih belum lebih dari selama dia lebih dari 0,05 atau tidak berbeda nyata, anotasinya selalu sama gitu. Misalnya di sini ternyata nggak berbeda nyata, ya wes berarti tetap B di sini. B. Dan itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh berarti nggak harus yang kayak gimana pun caranya dia harus beda gitu, enggak ya? Enggak. Tergantung perhitungannya tadi aja gitu. Oke, understood. Dan caranya sama terus kayak gitu ya? Iya, caranya sama terus. Oke. Konit nanti file yang ini please tolong dikirim.
Oke. Soalnya aku nggak ada. Ini Thank you. Ini apa namanya? Ada 2. Ini perlu dihapus aja Kak biar nggak bingung ya. Kan coba-coba aja. Boleh. Berarti kalau di bawah 0,05 itu berarti berbedanya tuh dia beda huruf ya nih? Yes, betul. Beda huruf. Kayak gini. Terus kalau dia naik, kan jadinya harusnya BC kan? Tapi karena B-nya sama C udah beda, nggak usah ditambahin Kak? Bukan, harusnya bukan BC, harusnya BD. Karena dia berbeda nyata kan. Hurufnya harus beda. Nah, tapi kita nggak perlu nambahin jadi BD karena B sama C itu udah beda hurufnya. Jadi ya udah terwakili untuk dia dikatakan sebagai berpengaruh nyata gitu. Oh, dilihat yang paling banyak yang mana itu ya? Dilihat yang apa maksudnya? Bukan. Maksudnya yang paling banyak berbeda nyata, berarti dia berbeda nyata. Intinya kalau dia berbeda nyata, tapi di sini udah hurufnya itu udah beda, ya udah nggak usah ditambahin jadi BD gitu. Kalau paham nggak? Tapi kalau case-nya ternyata D sama C ini nggak berbeda nyata gitu ya, berarti ya tetap BC kayak gini. Tapi karena bed ternyata itu beda, ya wis nggak usah ditambahin. Ini. Oh. Gitu ya. Mau nanya. Ini kan dia kan pas diuji sama apa One Ways kan apa namanya dia langsung keluar kan ya SS, DF, MS sama ini. Itu apakah kita perlu kalau misal ada soal Profdar kita bisa langsung pakai ini nggak? Bisa. Nggak perlu yang ini. Gimana itu? Tapi ini, bentar. Tapi Profdar kan ngajarinnya ini ya, urut gitu ya, maksudnya kayak habis SK, terus JK, terus DB dulu baru JK gitu kan. Kalau menurutku karena Profdar ngajarinnya bukan yang pakai ini, jadi tetap satu-satu deh. Kalau menurutku ya. Satu-satu tuh maksudnya manual. Iya, yang kayak tugas Profdar itu. Jadi JK kayak masukin rumusnya manual gitu. Itu case-nya kalau memang ngumpulinnya file Excel. Tapi kalau di kertas harusnya bisa langsung kita masukin dari ini ya. Soalnya kan maksudnya nggak diminta caranya gitu loh. Kalau diminta hasilnya doang ya pakai ini aja. Tapi kalau diminta file kita ngerjainnya, caranya ya pakai yang Profdar biasanya aja. Gitu. Kalau pakai Minitab nggak boleh tah? Oh emang bisa? Soalnya menurutku kalau misal pakai Excel itu bakal ngabisin banyak waktu karena kalau misal Budian ngajar uji lanjut kan kayak satu-satu. Kalau misal dari aku sendiri kayak itu kalau misal pakai Minitab kan langsung kelihatan kan kondisi. Jadi kayak sebenarnya kalau menurutku yang Excel ini kan cuma kayak confirm aja benar atau enggak. Nah menurutku kalau misal kita ngerjain cuma kayak langsung di notasi A, B dan sebagainya pasti sama Budian nggak dinilai gitu loh. Karena Budian kan mintanya kita belajar ngitung yang titik dikasih panah-panah itu kan. Nah kalau pakai Minitab kan biasanya langsung keluar yang hasil uji lanjutnya. Itu boleh nggak ya pakai Minitab? Kalau misal dari yang Budian kemarin waktu ngasih latihan soal kan kayak gitu. Cuman RAK terus langsung lanjut uji lanjut. Nggak boleh lah pakai Minitab. Jujur nggak tahu ya. Harusnya boleh. Cuma aku takutnya kayak perintah soalnya memang pakai Excel gitu. Oh, yang dikumpulin secara online gitu. Oke. Kalau di Minitab kan ya wis tinggal ini ya, tinggal masukin aja terus langsung jadi gitu. Iya sih lebih cepat ya. Lebih cepat sih memang. Atau gini berarti untuk jawab soal, banyak kemungkinan sih, belum tak tanyain juga. Kalau misalnya di kertas itu berarti kan cuma butuh tabel ANOVA sama yang urutan notasinya itu kan. Kalau ANOVA berarti
langsung masukin data dari yang Excel ini, terus kalau notasi masukin dulu data dari Minitab. Kalau di ini ya, kalau di siapa namanya, di kertas. Tapi kalau memang di Excel kita ngumpulinnya apa namanya, ngumpulin online Excel, berarti harus itu sih, nggak bisa pakai Minitab kalau perintahnya pakai Excel. Jadi tetap satu-satu gitu. Bismillah, insyaallah nutut. Oke, aman-aman. Oke, lanjut Mau ya. nanya. Ya. Cara dulu deh buat aku. Oke, aku mau nanya ke berlupa. Kan kalau kita pakai caranya Prof Dar kan udah tuh kita hitung semua rata dan lain-lain. Terus kan kita juga udah tahu nih yang diuji lanjut apa. Nah, kalau misal kita lanjutin ke Budian, kita langsung uji lanjut yang sesuai hasilnya itu nggak sih? Yang di Prof Dar, misalnya yang berbeda nyata itu perlakuan. Berarti kita cuma fokus di perlakuan aja. Iya, Atau betul. memang harus berarti Iya, nggak betul usah kayak gitu. gini. A ke B, B ke C gitu. Loh, iya tetap. Kan gini, kan ini ya apa ya? Misalnya perlakuannya A, B, C, D. Gini nih. Oh. Ini kan maksudnya itu perlakuannya A, B, C, D. Dan misalnya di Profdar perlakuannya itu memang berbedanya ya wis berarti ya kayak gini, satu-satu gini. Ini kalau nggak pakai Excel stat. Tapi kayaknya kita pakai Excel stat aja biar lebih cepat. Gitu. Oke. Jadi Ya, ini tapi jaga-jaga kalau memang apa namanya, nggak boleh misalnya di Excel di soal itu diperintahkan jangan pakai Excel stat gitu. Ya berarti kita harus satu-satu kayak gini. Tapi kalau nggak ada perintah berarti kan boleh, berarti ya pakai Excel stat aja. Gitu. Oke. Terus ini Apta mau tanya Aku apa? mau tanya. Tadi kalau misal kerjainnya tugasnya UASnya di kertas gimana langkahnya? Kalau bayanganku kan pasti ditanyanya itu ANOVA sama hasil uji lanjutnya itu gimana atau hasil notasinya kan, hasil notasi uji lanjut. Berarti kalau di kertas itu kita bikin tabelnya si ANOVA. Tabelnya si ANOVA berarti kita bisa langsung pakai yang ini, tapi disesuaikan lagi urutannya. Kan kalau urutannya Prof kan DB, baru JK, baru KT gitu kan. Nah, itu disesuaikan lagi. Kalau di sini DB-nya itu di sini, terus JK-nya itu ini gitu. Gitu. Jadi kayak langsung masukin aja ininya, angka-angkanya. Nggak usah kita hitung kayak Prof yang harus bikin tabel 2 arah atau apa itu enggak. Jadi langsung ini aja. Terus kan butuhnya tuh notasinya doang. Berarti kita masukin ke Minitab aja, ke Minitab nanti hasilnya gimana, notasinya gimana. Pokok udah kejawab ke di soalnya dulu. Kalau misalnya masih ada waktu mau misalnya ngelampirin apa kayak perhitungan atau apa gitu ya, ya nggak apa-apa kalau mau ditambahin. Tapi pokok udah menjawab ANOVA sama notasinya. Kalau bayanganku gitu. Oke. Tapi bukannya kalau misalnya yang Budian biasanya harus pakai caranya gitu kayak kemarin kita ngerjain tugas. Nah, aku udah tanya ke Budian kan, udah konfirmasi apa namanya gini, Bu ini dari Profdar ujiannya itu pakai laptop, udah terkonfirmasi pakai laptop dan boleh pakai catatan. Nah, itu berarti uji lanjutnya apakah pakai laptop juga, maksudnya yang langsung dari Excel, nggak perlu kita hitung satu-satu gitu atau gimana? Terus kata Budian, ya menyesuaikan sama Profdar aja gitu. Jadi ya boleh pakai Excel juga gitu. Oke, thank you. Oke. Ini yang one way ya, yang RAL, untuk uji lanjutnya RAL. Terus ini kita mau berangkatnya itu RAL, Excel biasa, Excel stat gitu atau diterusin sampai sini dulu baru ke Excel stat? Enaknya gimana? Selesain dulu baru ke Excel stat. Oke deh. Selesain dulu ya. Kalau ini yang one way, terus ya kalau yang two way. Two way ini ada contoh soal kayak gini. Ada ada pengelompokan ya antara pria dan wanita dan perlakuannya itu bentar. Kalau gini tuh pengelompokan itu berarti yang ini atau yang ini deh?
Itu kayak contoh NetPad tadi nggak sih? Bukan, ini RAK ini. Oh ya? RAK. Two way. Ya udah deh, pokoknya kalau yang RAK itu dia ada pengelompokan ya. Kalau di sini kan benar-benar udah kelihatan cuma perlakuannya doang dan data gitu ya. Tapi kalau yang two way itu dia ada lebih dari ada pengelompokan pria, wanita, dan jenjang ini, jenjang siapa namanya? Jenjang sekolahnya ini. Nah, caranya adalah kita akan ke ini bentar apa ini? ANOVA. Coba ya, kita coba lagi caranya gimana. Jadi di sini wes. Ke data, terus data analisis, terus ke ANOVA two factor. Nah, ini kayaknya yang kemarin without replication deh. Karena nggak ada ulangannya kan. Coba kalau gini. Ini juga nggak ada ulangannya. Wait. Ini ada ulangannya karena pria, ini kan hitungannya pria 1, pria 2, pria 3, pria 4, pria 5 gitu kan. Tapi kalau yang ini nggak ada replication-nya. Berarti kalau yang kayak gini, berarti pilih yang di data analisis, terus ANOVA two factor with replication. Oke. Terus input range-nya itu kalau dari Budian aku ingatnya itu dari ini. Dari pojok sini sampai sini. Terus row per sampel ya, Bang? Rows per sampel. Aduh, aku lupa lagi. Kalau nggak diisi gimana ya? Coba ya. Aku lupa, jujur. Terus output-nya coba taruh sini. Oke. Oh, nggak bisa ya? Kayaknya ulangannya deh ya. Row per sampel. Row per sampel itu coba 5. Benar nggak? Oh iya benar. Sama nggak ya? 31. Oh iya sama. Oke, jadi tadi yang row per sampel itu maksudnya ulangan ya guys. Jadi kan ini ulangannya ada 5 nih. Sampel pria sama sampel wanita. Masing-masingnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya nanti diisi 5. Tapi nanti tergantung soalnya lagi ya. Nah ini hasilnya itu ada apa namanya? Kita nggak lihat yang ini tapi lihat yang langsung ANOVA-nya aja. Dan didapatkan bahwa yang berbeda nyata adalah yang apa ini? Yang kolom. Ulangan kayak. Iya nggak? Kolomnya apa artinya ya kemarin? Kolom itu artinya perlakuan kayak. Perlakuan kolom ini. Ini kan berdasarkan kolom ini kolom perlakuan, ini row ulangan gitu kan. Nah, yang berpengaruh nyata, data hapus ya biar nggak kedouble. Yang berpengaruh nyata itu adalah yang kolom, artinya yang perlakuan, bukan ulangan gitu. Berarti kita lihat nih, kan ada 3, berarti nanti membandingkannya SLTP SLTA, terus SLTA vs perguruan tinggi. Kita lihat kayak yang tadi itu tes. Sama pakai yang n-equal variance. Ini nggak tahu alasannya apa ya kemarin. Pokok pakai yang ini. Dan didapatkan, kita lihat juga di P nih. Ternyata kan kurang dari 0,05 ya. Berarti anotasinya adalah B di sini. Kalau ini kan pasti A. Terus antara ini dan ini ternyata berbeda nyata berarti menghasilkan anotasi B. Terus kita lihat SLTA versus perguruan tinggi itu gimana. Karena kan ini udah berbeda nyata, berarti berangkatnya dari sini, dari SLTA sama PT. Nanti kalau misalnya ini A, ini A gitu ya, berarti berangkatnya nanti SLTP ke PT gitu, bukan dari SLTA ke PT. Tapi karena ini udah berbeda nyata, berarti nanti berangkatnya untuk membandingkannya dari SLTA ke PT untuk selanjutnya ini. Nah, ternyata juga kurang dari 0,05 nih gitu. Berarti
dia notasinya berbeda nyata kan, dia hurufnya beda, berarti ya udah hurufnya kayak gini. Jadi semua perlakuan itu berbeda nyata terhadap respon. Gitu untuk yang two way. Aman ya? Lanjut ya. Lanjut, ini yang without replication. Ini sebenarnya sama-sama RAK tapi without replication. Nggak tahu ya ini kenapa kok nggak ada ulangannya. Jadi kalau yang ini nanti sama masukin datanya sama guys, kayak yang input range, output range itu masih sama. Dan didapatkan kayak gini, ternyata ANOVA-nya itu adalah, kalau row itu apa row? Ini ya. Ini ada dua faktor, temperatur sama pH. Dan ternyata kedua-duanya itu berpengaruh nyata nih, baik row atau kolom. Row itu maksudnya yang ini ya berarti, pengaruhnya ini, yang kolom itu yang pH. Maka kita perlu uji lanjut nih, uji lanjut temperatur sama uji lanjut pH, katanya ibunya. Ini kemarin nggak diterusin karena udah cobaan sendiri gitu. Kita mau nyoba kah atau di skip aja? Soalnya sama kayak yang tadi. Coba. Oke, mari kita coba. Jadi kalau mau dicoba, oh bentar guys. Bentar, aku mute dulu ya 2 menit. Berarti bukannya yang T3 itu berbeda nyatanya cuma sama T2 sama T1 nggak sih? Tapi kalau T3 sama T4 dia nggak berbeda nyata karena ada A-nya sama. Benar. Karena ada A-nya ini ya. Kayak gitu deh. Berarti perlakuan T3 berbeda nyata dengan T1. Namun tidak berbeda nyata dengan T4. Terus yang kedua, perlakuan T4, T2, dan T1 tidak berbeda nyata karena ini ya, karena ada notasi yang sama. Terus kalau dilihat dari nilainya, dia yang paling tinggi kan yang ini. Kalau misalnya tujuan penelitiannya itu menginginkan hasil yang tinggi, berarti ya yang ini perlakuan terbaik. Tapi kalau tujuannya mau perlakuan nilai dari responnya itu rendah, berarti yang ini yang terbaik. Tuh. Konit, maaf mau tanya, LS means itu apa? Kayaknya kemarin nggak dijelasin sih, tapi kayaknya yang ini, kayak yang di Minitab itu. Rata-rata dari perlakuan, rata-rata dari responnya. Oke, kasih. Aman ya? Tuke itu sama kayak apa? BNT. BNT itu yang banyak perlakuan tapi raw ya? Bukan. BNJ. Kalau yang BNT tadi itu Fisher. Kalau yang Tuke itu BNJ. BNJ itu yang berapa perlakuan? Lebih Yang dari banyak. 3. Pakai raw. Oke, ini udah ya. Berarti yang dilihat tadi yang di sini sama yang di anotasi ini. Oke, terus nanti tinggal mau nanya. Itu kalau Prof dari kita langsung pakai ini, kamu baca datanya gimana? Apakah dia ANOVA-nya udah lengkap SS sama MS-nya? Sama F hitung, F tabel? Harusnya iya ya. Pakainya yang mana? Oh, gak lengkap. Rodanya galak. Dia mana sih tadi? Ini ya, dia cuma iki DF, DB, iki JK. Oh, lengkap kok. Benar ya? Aku tidak lupa ya. Apa sih Dek ANOVA itu cuma tadi? DB, JK, KT, F hitung. Oh, lengkap ini. DB, JK, KT, F hitung, p-value. Tapi ininya yang ke bawahnya model, error, sama correct. Model itu perlakuan maksudnya. Perlakuan, error itu galat. Kalau corrected gak tahu aku. Total. Kayaknya total ya. Kayaknya. Oh iya total loh harusnya. Ini 23, ini 20. Ya total. Yang ini. Dilihat yang ini. Tolong.
Oh iya, RAL 3 doang ya, nggak ada kelompoknya. Oke. Yes. Oke, itu tadi ya. Ini sama hasilnya kayak yang Budian tadi. Untuk one way, terus untuk two way. Nah, two way itu kita pakai data yang ini tadi. Two way itu yang ini tadi. Kan ada kelompok ya. Kelompoknya itu yang pria dan wanita. Karena ulangan. Jadi sebenarnya ulangan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Orang. Ada 5. Dan dia nanti kalau di Excel stat, dia harus dijadiin satu kayak gini. Jadi pria 5 ke bawah, pria 5 ke bawah SLTP itu gini, pria 5 ke bawah gitu. Jadi kayak dijadiin satu kolom gitu. Kalau yang Budian kemarin ya. Kemarin nggak pakai data yang kayak gini karena datanya itu Excel statnya itu error gitu. Kalau seingatku ya, jadi harus dijadiin satu kayak gini. Jadi pria sampai PT, begitu juga yang wanita. Terus dimasukin datanya. Terus ini hasilnya. Nah, cara nekannya itu ada di sini juga, modeling data, ANOVA. Terus pilih yang ya bener lah guys. Kok ANOVA ini lagi ya? Pakai kolom nggak sih? Kolom. Iya, bener kan ya, bener ANOVA ini. Terus nanti dia ke kolom. Bentar. Itu dulu nih yang jamnya. Ini yang ini ya, yang nilai dulu. Karena yang ditanyakan yang dependent variable tuh. Jadi dia yang responnya intinya. Responnya ini. Terus yang ini adalah yang gender sama pendidikan. Nah, ini nanti kita ke option. Itu nanti ada interaksi. Karena ini ceritanya ada interaksi kata Budian. Kalau saya ingat ya, ada interaksinya dengan levelnya itu 2. Karena kelompoknya itu ada 2. Terus ANOVA-nya udah benar, pilih A1 sama dengan 0. Terus ke ini enggak ada yang di ini ya. Terus ke output. Ke output itu pilih yang min. Terus jangan lupa dicentang yang ini, multiple comparison. Pakai Tuki kemarin. Kalau Budian kemarin pakai Tuki. Terus di OK. Bismillah. Nah, ini dipilih semua ya, di ini. Terus OK. OK lagi. OK. Ini di OK tok wis pokoknya. Nah, hasilnya kayak gini. Bentar. ANOVA 3 ini punyanya yang 2 tadi ya. Pindah ke sini dulu. Nah, apakah hasilnya sama? Yes, hasilnya sama ya, kayak yang di Budian kemarin. Dan kita lihat di ANOVA-nya. ANOVA-nya itu ternyata perlakuannya itu sorry. Lihatnya di sini dong, yang dia bisa ada gender, pendidikan, sama interaksi itu di sini ya. Jadi ternyata yang berpengaruh nyata itu yang pendidikan. Yang interaksi sama gender itu enggak berpengaruh nyata. Makanya dia nanti langsung menganalisis hasil uji lanjutnya itu yang pendidikan kalau nggak salah ya. Nanti, bentar. Grup A itu, bentar, mana ya? Oh ini nih. Duh. Kok banyak ya? Iya sih, soalnya ada 3 perlakuan. Bentar, coba tak lihat lagi. Ini dia menganalisis uji lanjut untuk
kelompoknya pria dan wanita ternyata nggak berbeda nyata kan, sama kayak hasil ANOVA tadi. Terus lihat dari jenis ini pendidikannya ternyata berbeda nyata. Nah ini mendukung dari ANOVA yang tadi menyatakan kalau dia berpengaruh nyata. Terus kalau interaksinya, interaksinya ternyata, nah ini berarti kesimpulannya interaksinya untuk gender wanita pendidikan SLTP itu dia nggak berbeda nyata dengan ini, tapi berbeda nyata dengan ini. Terus yang ini dan ini semua ini nggak berpengaruh nyata. Jadi cuma beberapa aja yang berpengaruh nyata. Gitu. Oh ini loh nih, apa sumerinya dari sini. Jadi kalau yang dimintakan, kalau Budian mintanya yang kok Budian. Secara teori kan yang dilihat yang berpengaruh nyata aja ya. Jadi yang di groupingnya groupingnya itu yang berpengaruh nyata aja. Berarti yang ini yang pendidikan aja yang nanti dicantumin. Kalau bangku gitu ya, meskipun di Excel dia ANOVA-nya dia uji lanjutnya menampilkan semua, tapi yang memang dicantumin di kita yang tetap yang berpengaruh nyata aja ABC-nya. Oke, amankah? Aman? Aman. Okay. Berarti SLTP itu paling tinggi ya? Memberikan pengaruh yang paling tinggi. Tapi kalau sebenarnya nggak ditanya, tergantung tujuan penelitian. Kalau memang ditanya mana perlakuannya memberikan hasil tertinggi atau terendah, berarti lihat dari ininya. Tapi kalau cuma mana yang grouping atau perlakuan mana yang berpengaruh nyata, berarti ya yang grupnya ini. Itu. Nanti kamu jelasin juga nggak yang berpengaruh nyata yang mana, yang nggak berpengaruh nyata yang mana, atau yang berpengaruh nyata semua? Tergantung hasil tukinya. Kalau memang hasil tukinya kayak gini ya berarti ya nggak berpengaruh nyata. Kalau kayak gini ya berpengaruh nyata. Nanti bahas sesuai hasil uji lanjutnya aja. Gitu. Dit, boleh scroll ke bawah nggak? Dikit. Nah, berarti itu yang wanita SLT itu, yang AA itu dia tidak berbeda nyata sama yang... sorry. Dia nggak berbeda nyata dengan yang bawahnya. Yang kolom ketiga sampai yang terakhir. Terus dia berbeda nyata sama... gini. Kalau yang ini, dia berbeda nyata dengan ini dan ini. Tapi tidak berbeda nyata dengan ini, dan ini. Oh. Gitu. Pokoknya masih ada A, berarti dia nggak berbeda nyata. Tapi dengan ini dan ini, karena nggak ada A-nya, berarti dia berbeda nyata. Gitu. Secara garis besar aja berarti kamu. Nggak dijelasin satu-satu gitu. Kalau bisa dijadiin satu, langsung jadiin satu aja. Oke. Thank you. Lanjut, ini yang 1W udah, 2W udah. Sekarang, nah ini yang non-parametrik, guys. Non-parametrik itu kemarin ada macam-macam. Kita ke teorinya dulu ya. Catatanku nih. Teorinya dulu. Tapi kalau misal dipikir-pikir ya, kayaknya lebih enak kerjain dari langsung Excel ini nggak sih, lewat ini nggak sih? Kalau kan lewat langsung ketemu hasilnya Prof Dar sama Budian kan. Nanti kalau misal emang kan kalau misalnya kayak gini kan bahasa Inggris atau ya nanti tinggal revisi aja nama-namanya sesuai yang di Prof Dar gitu ya, tinggal copy doang. Betul. Sayangnya misal Excel status nggak bisa di multiple comparison, jadi aku nggak bisa berarti ya. Oh iya tak? Kan yang multiple comparison cuma beberapa anak doang kan, cuma di kelas swasta. Ini caranya gini Pak, kamu udah sign in belum? Belum, nah nanti aja di luar ini. Oh ya wes, oke. Harus sign in dulu nanti. Nah, bentar. Aku mau ngapain ke yang ini ya? Non parametrik. Jadi yang non parametrik itu
Jadi uji lanjut non-parametrik itu adalah tetap menggunakan alat tapi bergantung pada subjek. Contohnya uji sensoris. Interval tidak terukur atau tidak bisa terprediksi. Tapi kalau bedanya dengan parametrik, enggak. Ini pengertian dari non-parametrik itu apa? Pokoknya yang non-parametrik itu bergantung pada subjeknya. Contohnya uji sensoris dengan interval yang tidak terukur atau terprediksi. Tapi kalau yang parametrik, data itu benar-benar terukur, bergantung pada alat dan intervalnya terukur. Gitu. Terus untuk ujinya, uji parametrik itu nanti ada uji T, paired test, one way repeated. Tapi kalau yang non-parametrik dia pakainya Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal, sama Friedman. Yang pertama, Wilcoxon dulu. Wilcoxon ini membandingkan dua jenis sampel. Contohnya melihat apakah kemampuan operasional dua pabrik apakah memiliki distribusi yang sama gitu. Contohnya lagi menguji produk baru dibandingkan dengan produk lama. Itu pakai Wilcoxon. Pokoknya ada dua jenis sampel nih. Nah, langkah pertama adalah buat H0 dan H1-nya dulu. Hipotesisnya itu bagaimana? Nah, terus tentukan taraf nyata atau tingkat signifikansinya dan mulai kerjakan. Kalau di catatanku, dia itu nanti bakal ada mana ya? Kayak yang di sini deh. Oh, ini Mann-Whitney. Yang Wilcoxon itu yang enggak di Excel, langsung di kertas. Jadi kalau yang di catatanku yang udah aku kirim itu kan ini ya, ada contohnya itu ada nilai sebelum, sesudah, dan juga selisihnya berapa. Jadi itu perlu dibuat tabel. Jadi ada nomor 1 sampai 10. Dengan nomor itu adalah orang yang mengerjakan ya, jenis jumlah sampelnya. Terus X1, X2 itu adalah kalau X1 itu nilai sebelum, kalau X2 itu nilai sesudah. Ini ceritanya kayak post test gitu, dilakukan pretest post test. Nilainya itu berapa sih gitu. Nah, ternyata udah ini kan bisa dilihat selisihnya antara X1, X2 itu berapa. Itu ditulis di kolom setelahnya. Jadi ada nomor X1, X2 terus selisih. Selisihnya itu kalau plus ya ditulis plus, kalau minus ditulis minus. Terus kita perlu mengetahui rankingnya. Rankingnya itu didasarkan pada nilai yang paling terkecil. Ya, tapi nilai mutlak. Jadi kita nggak lihat positif atau negatifnya. Jadi misalnya 1, 2, 3. Kalau misalnya di situ deh, contohnya kan ada min 4, min 5 gitu ya. Itu nggak dianggap min gitu. Jadi contohnya tuh, kan ini rankingnya dari terkecil ke terbesar. Jadi untuk ranking pertama yang ada di dalam kurung itu adalah punyanya si nomor 10, yaitu plus 1. Terus yang kedua, itu kan harusnya dia angka yang lebih besar dari 1 kan 2 ya. Urutannya kan 1, 2, 3 gitu. 2 itu ada dua orang ternyata. Yang selisihnya 2 itu ada di nomor 9 sama nomor 3. Nah, ini rankingnya gimana, yang mana dulu gitu kan. Nah, rankingnya caranya adalah ditambah dulu. Ya. Gimana Kak? Kok bisa dapat 2,5 ya apa ya? Aku kok lupa. Bukannya ditambah dibagi 2. Ditambah dibagi 2 ta. Kalau ditambah dibagi 2 kan harusnya 2 ya. Bentar. Aku lupa deh, aku buka catatan dulu. Sumpah aku sambil makan mangga. I love it so much. Bentar. Oke. Kok bisa 2,5 ya? Aku lupa. Ini ranking kan? Ranking. Let me see. Aduh. Bentar. Ya. Ini lagi yang non parametrik yang pertama Wilcoxon ya? Yes. Bentar. Ini udah sampai mana deh? Yang X1, X2 selisih atau udah yang langsung ranking? Yang ranking ya? Yang selisih yang ada di dalam kurungnya tuh. Wait. Lagi ranking yang 2 ya? Iya, yang 2.
Lupa. Bentar. Aku ingat kan dia rankingnya kalau nggak salah, bentar, kayak 2 tambah 3 gitu, bentar. 2 2,5. Gimana yo? Lupa lagi. Alfa ingat Alfa? Ini yang apa sih yang Wilcoxon itu ya? Iya. Sumpah lupa. Layarmu main Whitney nggak sih, Nit? Enggak, tapi yang di catatan, Cel. Yang mana sih? Yes, di catatan. Oh, gini, ini kalau catatan aku gini, urutan ranking nilai mutlak tanpa lihat plus atau minus dan diberi ranking 1 dari yang kecil. Kalau ada yang sama, berarti dia di rata-rata rankingnya. Nah, aku paham, I understand. Kan dia berarti harus kan ranking 1 udah ada kan? Kan dia mau ranking 2. Nah, rata-rata ranking kan karena ini ada 2 ranking 2, berarti kan dia harusnya ranking 2 di ranking 3, ya nggak sih? Oh, iya Gue betul. gitu deh. Oke, harusnya kan ranking 2 dan 3 gitu ya. Karena nilainya sama berarti 2 dan 3 itu ditambah terus bagi 2 gitu ya. 5 Betul. bandingkan 2,5. Berarti yang nilainya 2 itu diberi ranking 2,5. Wait. Terus lanjut. Dari 2 kan ada nilai 3 tuh, berarti 4 langsung, bukan 3 ya. Jadi yang 3-nya tadi udah kebagi sama yang tadi, jadi langsung rankingnya tuh 4 gitu. Terus nilai 4, nah nilai 4 itu ada 2 lagi kan. Nah itu berarti nanti harusnya kan ranking 5 dan 6. Tapi karena ada 2 berarti nanti ditambah terus bagi 2, jadinya 5,5. Gitu juga untuk yang ranking 7 dan 8, itu ada di yang nomor 5. Nomor 5? Angka 5 itu 7,5. Terus nanti kan 8 udah, berarti langsung ke 9 dan 10 gitu. Nah, setelah itu kita udah nge-ranking, terus nanti ada kolom ranking plus sama ranking minus. Yang plus itu maksudnya yang nilainya memang plus dari awal itu berapa, yang minus itu berapa, terus dijumlah gitu. Nah, penjumlahan ini ketika udah dijumlah itu pilih yang paling kecil dan dianggap sebagai hasil hitung gitu. Nanti berarti kan itu yang paling kecil 18,5 ya. 18,5 itu dianggap sebagai hasil hitung dan dibandingkan dengan tabel. Dibandingkan dengan tabel itu tabelnya ada namanya tabel Wilcoxon Signed Ranks Table. Kayak ya kalau salah itu nanti dilihat. Nah, ini pilih ada yang wantil sama tutil. Dan kita nanti pilihnya tergantung apakah kalau di catatanku ya ini. Untuk tutil ini digunakan untuk yang benar-benar tidak tahu arah respon itu gimana. Tapi kalau maksudnya gini, kalau misalnya kita udah tahu nih sebenarnya untuk dilakukannya pretest, post-test itu kan kita maunya hasilnya itu adalah hasilnya tuh ke arah positif gitu ya. Maksudnya selisihnya mempunyai hasil selisih yang tinggi gitu, lebih baik. Berarti kan arahnya itu positif gitu. Itu nanti kita pakai yang one tail karena udah jelas mau ningkat gitu. Nah, maka kita pakai tabel yang one tail karena ini udah jelas nih sebenarnya post test itu bertujuan yang kayak maunya kita itu harapannya itu nilainya itu meningkat gitu. Nah, makanya pakai yang one tail. Pakai kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu apakah misalnya pemberian kayak kayak pertumbuhan mikroba gitu. Kita nggak tahu apakah memang dia harusnya meningkat atau menurun, maka itu pakai yang tutil. Pokoknya yang udah jelas-jelas kita mau sesuai harapan kita itu berarti one tail gitu ya. Nah, kalau di tabel one tail itu, bentar. Gini, kalau di tabel adanya cuma tabel tutil,
maka alfanya itu dikali 2 di tabel. Jadi gini, misalnya ya apa ya tabelnya kemarin yo? Tabel Wilcoxon ini. Kalau memang dia nggak ada, nah ini kan nggak ada keterangannya ya two-tail atau one-tail. Ini berarti punyanya two-tail ini. The following table provide the critical value for two-tail test. For a one-tail test, double the alpha value and use the tabel. Maksudnya kan kalau di soal tadi itu kan tabel alfanya itu 0,05 ya, 0,05. Berarti untuk melihat tabel ini kita bukan 0,05 lagi, tapi pakainya 0,1 karena harus dikali 2. Tapi dengan catatan itu maksudnya gini, alfanya itu bukan berubah. Maksudnya di soal itu tetap alfanya pakainya 0,5, cuma untuk melihat tabel ini kita lihat yang alfanya dikalikan 2, 0,1 gitu ya. Nah, yang ini adalah alfa, yang ini adalah apa iki ya? Derajat bebas saya. Oh, bukan. Subjeknya. Kalau 10 kan kita ada 10 orang ya tadi. Berarti 10 terus pakainya 0,1. Berarti nilainya itu 10. Nilai apa ini? Ya nilai tabel Wilcoxon. Nah, 10 ini nanti bakal dibandingkan sama nilai hitung yang terkecil tadi, 18,5. Berarti kan artinya kan lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil maka lebih besar. Pembandingannya gini. Nilai hitung apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai tabel. Ternyata nilai hitungnya itu kan lebih besar gitu. Berarti terdapat peningkatan produktivitas kerja pegawai sebelum pelatihan dengan jadi kalau lebih besar berarti H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Intinya gitu. Kalau lebih besar berarti gini, kalau nilai hasil tabel yang tadi yang paling terkecil itu masih lebih besar daripada tabel, berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima gitu. Terus harus menyebut hipotesisnya gitu. Kan tadi udah disuruh tuh di awal hipotesisnya gimana, H0 gimana, H1 gimana. Nah, di kesimpulan nanti bakal di-mention juga. Misalnya H0 ditolak dan H1 diterima, maka artinya terdapat peningkatan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Misalnya gitu. Pokoknya harus dijelaskan gimana H0, gimana H1 yang diterima atau yang ditolak gitu ya. Terus udah sih. Itu untuk yang Wilcoxon. Nah, sekarang kalau kita lihat di Excel, Wilcoxon enggak ada ya? Oh, enggak ada. Adanya Man-Whitney. Oh, ada di sini di Excel stat langsung ya. Jadi ada before sama after gini. Before dan after. Itu nanti kita langsung pakai bentar. Ini ya, yang ini. Bisa pakai Excel stat dengan fitur yang non parametrik. Caranya pakai yang ini. Bentar. Mana ya? Yang ini. Di tes hipotesis, terus non parametric test, terus ke ini, Wilcoxon-Man-Whitney ini. Thread. Kalau udah, bentar loading. Kalau udah, jangan lupa advance-nya dicentang. Terus pilih paired sample. Nah ini aku lupa. Apa ya kemarin loh? One column per sample, one column per sample. Paired nggak sih, Nit? Paired ya. Kalau yang Wilcoxon itu paired. Ini yang pertama nggak sih? Maksudnya Wilcoxon yang pertama kan yang udah dicoba? Bukan, yang kedua. Ya coba dulu deh. Ya wis, coba dulu ya. Yang paired sampel 1 itu berarti yang ini di label. Oh, gak ada label ya. Oh, ini kolom label udah bintang. Terus sampel 2 itu yang ini. Coba ya ini guys. Terus jangan kalau emang mau Wilcoxon ininya diancentang ya. Terus di option itu nanti pilih yang ini yang paling pertama sendiri.
Terus di missing data, karena gak ada missing datanya berarti pilih yang ini ya, do not accept missing data. Outputnya nanti dipilih semua. Udah, dipilih semua. Gitu dong. Terus di OK. Nah, bentar. Nah, ini terus dilihat lagi apakah udah benar nih, kolomnya. Kenapa? Sorry. Ke unmute. Sorry. Oke. Ini ada 10 data ya. 10 data udah benar, terus continue. Terus ini nih. Apakah benar? Apakah sama? Nah, ya sama kok. Oke, sama. Jadi, itu tadi ya langkah-langkahnya di sini terus di sini. Nah, terus untuk Wilcoxon pilih yang paired sampel. Dan dilihat bahwa kita ke bawah ya. Duh, apa ini berarti anunya ya? Wait, aku lupa. Kalau di sini yang ditandai yang apa? Dilihat p-value-nya. Oh iya, benar. P-value ya. Mana? P-value mana? Ini ya. 0,5. Tuh. 0,5. Oh gitu sih hasilnya. Bentar. Oh, iki loh guys. Wilcoxon yang ini, Oh, yang iya, ini. Kalau yang ini apaan? Tuh, tes. Yang Wilcoxon ini pokoknya. Sign test. Wilcoxon. 0,08. Masih lebih besar loh ya. Daripada 0,05. The interpretation. P-value is greater than the significant level. One cannot reject the null hypothesis H0. Berarti H0 itu diterima, artinya tidak berbeda nyata gitu. Jadi kalau dari sini berarti ya nilai antara before dan afternya. Bentar. Tapi kok ini tuh tail ya? Harusnya Harusnya kalau kan misal kita nggak tahu dia nambah atau kurang, pakainya yang tuh nggak sih? Tapi kalau kita tahu salah satu ada yang mau meningkat atau mau turun, pakainya yang one. Atau aku kebalik. Sebenarnya one tail sama two tail itu, oh iya sih. Gini, kalau di catatanku ya, non-parametric one tail itu kalau udah fix tahu akan ada yang tinggi dan akan yang rendah. Kalau two tail, kalau tidak tahu ada faktor lain. Kalau tidak tahu bakal ada meningkat dan turun dan ada faktor lain yang mempengaruhi. Aduh, bentar. Ya apa berarti? Kalau kemarin pakai two tail sih ini. Ya wes, berarti ya tadi kan juga ada pilihannya kan pakai one tail atau two tail. Jadi ya udah deh. Ikut ini aja. Tadi dipencetnya kemana? Langsung ke Wilcoxon-nya atau kemana? Di sini, terus di sini, terus ini. Bukan modeling data ya berarti? Sampel ini ya. Atau mau coba yang satu, one sample itu? Ini ya kayak Coba. Tapi kemarin benar ini kok. Kalau one sample itu gimana ya? Ya, gak apa-apa ya, mari kita coba. Mari coba. Wilcoxon. Sampelnya. Oh, gak bisa. Coba sih ya. Coba ya. Apakah bisa? Tapi kemarin nggak pakai ini kok ya. Coba wes. Bismillah. Enggak pakai. Coba tapi pengen coba aja. Oke. Twing. Duh, berbeda nyata loh. Beda guys. Berbeda nyata dia. Oh guys, terkait ujian. Aku ada info terkait ujian. Kan aku tadi habis PCRI dia kan. Nah, terus kalau dikasih dia itu emang dikasih tahunya, dia tanyanya ini bukan yang kita kan kemarin kan Felicity tanyanya kamu kan ini kan apa? Boleh bawa catatan atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau misal di DD tanyanya itu pakai laptop atau paper sama boleh open book atau close book. Terus Prof Dania jawab laptop gitu kan. Terus ditanya lagi
berarti boleh ini buka catatan, kata Prof Dar, boleh buka kalau boleh buka laptop pasti boleh buka apapun gitu kan. Terus tanya, terus berarti kata dia ujiannya pakai nanti Prof Dar pakainya laptop jadi di Excel, terus ujiannya nanti di kertas gitu. Nah, terus aku chat Kak Bari barusan, terus tahun lalu emang kayak gitu. Jadi kata Kak Bari Prof Dar nanti ngumpulnya di Excel, terus kalau misal Budian nanti kumpulnya di kertas. Jadi nanti soalnya bakal keluar di GCR-nya Prof Dar, dikasih kayak ininya Excel-nya, terus nanti kita kerjainnya punya Prof Dar, habis itu lanjut Budian pakai kertas. Terus aku tanya ke Kak Akbari kan, tahun lalu kayak gimana? Kata Kak Akbari, bentar, dia gini sih, saya ingatku ujiannya Prof Dar dulu itu, karena aku tanya, karena aku nebaknya Prof Dar nggak mungkin kan pasti yang kasih RAK atau RAK, pasti kasihnya ada yang faktorial, biar lebih, karena kan ujian. Terus aku tanya kan, soalnya Prof Dar tuh RAK faktorial, terus Budian pakai kayak parameter ya, parameter, kan jawab. Kalau kakaknya ingatnya dulu, seingatnya ujiannya Prof Dar itu dulu rak faktorial atau kalau nggak salah nested gitu, tapi nggak tahu kan soalnya nggak dapat kisi-kisi dari cutting katanya gitu. Berarti yang uji lanjut Budian pakainya yang parametrics. Kemarin tuh semua orang nggak puas dengan ujian Prof Dar sama Budian karena sulit, karena sulit katanya. Mending Prof Simon. Oke, kayak gitu guys infonya. Oke, makasih infonya. Mau tanya maaf teman-teman, berarti kok kayak gitu boleh bawa cheat sheet yang kayak kertas gitu kah? Apa Boleh. enggak? Boleh beneran? Boleh. Semuanya kok boleh. Oke. Bawa GBT boleh nggak? Parah. Sorry. Tapi kan Iki katanya berarti Budian ikut Prof Dar nggak sih? Harusnya tetap Excel nggak sih? nggak tahu ya. Masa Tapi 2 kalau kali? pokok info terakhir pokoknya ikut Prof Dar untuk, tapi nggak tahu kalau ada perubahannya. Aduh. Yes, iki berarti Gimana apa guys? Pakai one sampel apa tuh sampel ya? Soalnya hasilnya beda jauh. Kenapa kok tuh? Karena kita nggak tahu dia naik atau turun. Harusnya tahu nggak sih? Bentar. Tapi nggak ada konteksnya gitu loh, jadi nggak ngerti. Iya sih, memang nggak ada konteksnya ya. Cek, tak tanya sih. Kayak GPT. Lo kayak iso, ya bisa gini. Kapan kita menggunakan one sample Wilcoxon sampel di uji non-parametric Wilcoxon. Kamu punya satu kelompok sampel. Kamu ingin menguji apakah median sampel berbeda dari suatu nilai tertentu. Data berpasangan tidak ada, hanya satu set data tunggal. Kalau oke. Oh, iki loh guys. Kalau sebelum sesudah itu pasti yang ini, berarti pasti yang paired ya, yang 2. Oke. Oke, berarti benar Budian yang kemarin. Jadi ini tak hapus aja biar nggak bingung. Delete. Jadi yang benar ya, pakai yang two sampel karena ada 2 sampel memang ya kan. Diukurnya yang sebelum, terus diukur lagi yang sesudah. Gitu. Oke, Wilcoxon udah, kita lanjut ke, kalau di Budian, teorinya Budian itu setelah Wilcoxon adalah Kruskal. Kruskal-Wallis. Kruskal itu ada 3 setara dengan ANOVA RAL. Contohnya, punya 3 mesin filler yang dioperasikan oleh 15 orang. Apakah ada perbedaan distribusi filling time dengan mesin tersebut? Gitu. Itu contohnya. Kalau di sini, contohnya kemarin ya, tadi jelasin. Pokoknya ada data kayak gitu. Terus kalau misalnya yang bukannya di Excel itu contohnya adalah sebagai berikut. Melihat keterlambatan masuk apakah dipengaruhi dengan jarak jauh, sedang, dekat gitu ya, dengan alfa 0,05 dengan hipotesis bahwa H0 itu adalah tidak ada perbedaan sedangkan H1 itu ada perbedaan. Dilihat nih, ternyata yang dekat, sedang, jauh itu
ini ada beberapa ada jumlah data yang berbeda. Jadi jumlah data antar kolom kayak gini itu kan beda ya. Beda-beda gitu. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3 gitu. Nah, itu diberikan ranking juga nanti kalau manual ya, nanti diberikan ranking juga dengan nilai yang paling terkecil itu ranking pertama gitu, sampai yang ranking terbesar. Terus nanti setiap kolom dekat, sedang, dan jauh itu nanti dihitung jumlahnya gitu, dihitung jumlah rankingnya. Terus dimasukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya banyak banget ya. 12 per 12, apa ini rumusnya? Aku gak nulis rumusnya yang asli nih. Pokoknya nanti dimasukkan rumus dan itu sebagai nilai hitungnya. Terus nanti lihat tabelnya dengan kayak tabelnya, kalau yang di Kruskal itu tabel kayak MPN gitu, ada kombinasi dari N. Jadi kombinasi N itu maksudnya jumlah datanya. Kalau yang di contohnya itu kan N-nya 543 gitu ya. Berarti nanti kombinasinya lihat yang 543 dengan alfanya 0,05. Ternyata hasilnya itu adalah nilainya 5,63. Nah, itu berarti nanti dilihat, maka nilai hitung itu nanti apakah lebih besar atau lebih kecil dari tabel. Kalau yang lebih kecil berarti H0 diterima, kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Berarti nanti kesimpulannya itu nyebut hipotesisnya. Kan tadi H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan keterlambatan antara 3 kategori berdasar jarak rumah. Atau kata lainnya, kayak kalimat lainnya adalah belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa keterlambatan antara 3 kategori didasarkan oleh jarak rumah. Gitu. Soalnya nomor 2, ini masih di Kruskal kayaknya ya. Masih di Kruskal sama yang kayak tadi, pokoknya dilihat nilai hitung dan nilai tabel gitu. Kalau yang di Excel, coba kita lihat. Kalau di Excel yang pertama, gak ada Kruskal ya. Ini ada Kruskal. Wait. Ini Kruskal dengan nilai datanya kayak gini. Technical staff from film 1 itu datanya ada sekian gini kan. Ini kan ada missing data ya. Kalau misalnya kita blok semua nih, ada yang data missing data ini. Nanti ada pengaturannya tuh, kalau nggak salah ya. Jadi kita ke tes hipotesis non parametrik, terus pakai yang Kruskal. Pakai yang Kruskal itu nanti karena kita maunya Kruskal berarti yang dicentang Kruskal. Terus kalau kemarin ini tetap dicentang dan pilih yang dun. Gak tahu tapi ini maksudnya apa, tapi dipilih aja wis. Terus ini one column per sampel. Pilih yang one column per sampel. Sampelnya bukan ini tapi sampelnya adalah yang Kruskal. Kalau gak salah ya, ini langsung diginikan kayak langsung di blok semua. Terus ke option. Ke option itu nanti signifikannya benar ya 5%. Wait, exact value. Oh, enggak benar. Missing data. Nah, ini missing data. Kalau enggak salah, ini kita pilih yang ignore missing data deh. Kita lihat dulu ya. Outputnya semuanya terus di OK. Ngomong. Oh, loading. Sampelnya 7, kolomnya 3. Kok tahu? Iya, tahu. Continue ya, wes. Coba ya, guys, iki. Apakah benar atau enggak? Kita bandingin. Ini tuh yang kemarin yang nyoba. Aku kayak nggak ingat aku nyoba ya. Berarti yang nyoba ini yang bisa-bisa doang kan kemarin? Kayaknya iya. Enggak kok. Oh iya toh? Kayak aku nggak ingat sama sekali. Ada yang ini, ada yang muncul, ada yang enggak kemarin katanya. Oh, makanya kayak aku kayak nggak familiar banget. Oke, udah. Jadi tapi ini yang banget kan yang non parametrik. Kalau misal dari Profdarnya model tetap kan otomatis uji lanjutnya harusnya yang parametrik doang ya harusnya. Semoga. Harusnya ya. Yes, gitu. Ini yang Kruskal Wallis udah bener ya, tadi ini udah sama nih datanya. Itu bener tadi kayak yang missing itu. Benar. Berarti kalau datanya ada yang missing kayak gini,
Itu berarti yang pilih yang ignore missing data. Oh iya. Terus nah ini datanya berarti lihatnya ini 0,02 kan, berarti dia H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Dengan grouping kayak gini. Gitu. Itu yang untuk Kruskal. Lanjut ke Friedman ya. Friedman ini kalau di ibunya di catatannya ini adalah sering dipakai untuk uji sensoris, bisa banyak produk dan banyak panelis, sebanyak mungkin itu boleh. Ranking boleh ditentukan oleh peneliti sendiri. Maksudnya ranking itu nilai 1, 2, 3, maksudnya 1 itu paling manis, 3 paling pahit atau gimana, itu boleh ditentukan oleh peneliti sendiri gitu. Nah ini contohnya ada 6 panelis dengan 3 parameter gitu ya. Terus nanti bakal dilihat bakal dilihat jumlah rankingnya itu berapa dan bakal dimasukkan ke rumus. Tapi karena kayaknya nggak usah rumus ya. Pokoknya tuh nanti ada rumusnya. Dan hasil rumus itu tadi dianggap sebagai nilai hitung. Dan kita nanti perlu lihat tabel lagi. Tabel itu untuk melihat tabel itu ada derajat bebas sama alfa. Nah, derajat bebas itu yang dimaksud adalah produk min 1. Produknya kan ada 3 tuh ABC ya, kalau yang di contohnya. Bukan yang di sini, sorry, biar Kak bingung. Ada 3. Berarti nanti DF produknya itu DF-nya berarti 3-1 sama dengan 2 dengan alfa 0,05. Dan itu tutil gitu, karena kita nggak tahu apakah arahnya itu kemana gitu. Pilih yang tutil dan didapatkan hasil tabelnya itu 5,99. Maka dilihat tuh hitung perbandingan hitung dan tabel gimana. Kalau hitung ternyata dia lebih besar daripada tabel, berarti H1 itu diterima gitu. Dan ini yang Friedman itu ada uji lanjutnya itu namanya uji Nemenyi. Nemenyi itu bakal ada rumusnya lagi dan nanti di ini siapa namanya 17 12 7 ini apa ya? 6,79 itu dia lebih kecil dari apa ini ya? Atau lebih besar dari apa? Ini kayak 17 kurangi 12 itu berapa ya? 5 ya? 5 itu lebih kecil daripada 6,79. Jujur aku lupa yang uji Nemenyi ini kalau perbandingannya tuh gimana, menentukan perbandingan. Tapi kita lihat di Excel aja wes. Bentar. Friedman. Duh, Man Whitney tadi belum kebahas dah. Friedman Kruskal. Oh iya belum memang. Apa wes. Kita ke yang Excel start dulu Friedman. Ada data kayak gini. Writers itu panelisnya. Terus ini ada A, B, C, D dan nilainya kayak gini gitu. Oke, kita lanjut ke Friedman itu berarti ada di sini hipotesis, non parametrik, Friedman. Terus mana? General ya. Ini pilih one column per sampel. Terus di Friedman aku lupa, ini writersnya ikut apa enggak ya? Kayak enggak. Coba aja wes ya. Kayak enggak tadi. Karena sampelnya. Terus kita pilih yang Friedman. Dan multiple per wish-nya itu uji lanjutnya yang Nemenyi. Terus ke option udah benar 5%, missing data itu karena nggak ada missing data berarti dipilih yang do not ini. Outputnya oke semuanya. Coba di oke ya. Apakah bisa? Oke. Tuh, kok bisa? Oh, sampelnya ada 6, benar. Kolomnya ada 4, continue. Apakah sama? Yes, sama. Benar berarti. Berarti untuk Friedman yang writersnya nggak ikut ya. Jadi sampelnya mulai dari A sampai D aja. Terus kita lihat nih. Bener. Oh iya.
Ternyata p-value-nya 0,01, berarti artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Lagi. P-value is lower than significant, one should reject the null hypothesis. Berarti yang H1 yang diterima gitu ya. Dan groupingnya kayak gini. Gitu doang. Oke. Shudin. Tinggal yang kan ini Kruskal, Friedman, terus Wilcoxon. Nah, Man Whitney yang belum kita bahas nih. Tuh. Oh, iki loh. Man Whitney ini kalau di teori ini dia. Bentar, tak cari belum tak kirim ke grup kalau yang Man Whitney. Saya lihat di kertas yang berbeda. Duh, kok mana ya? Gak ada guys, yang hilang. Man Whitney ada yang punya catatannya kah? Aku nggak punya sih. Bentar. Pokoknya tuh dia di ranking juga menurut gak salah. Man Whitney itu. Saya coba sih. Aduh. Gimana ya? Nah, bukan juga. Masuk hilang lah. Banyak sekali kertasnya. Menulis ini PUB. Bentar ya. Bismillah. Ini kali ya. Nggak ada juga. Loh, ini Bisa loh. jadi atau nggak ada kali? Apa ada? Bentar. Ada tuh sih. Ini Man Whitney itu di ranking juga. Tapi gak ada teorinya sih kemarin. Cuma gini doang. Dengan W adalah angka terpilih, angka yang kecil. Oh, di sini loh. Di Man Whitney. Nah, ini loh. Ya Allah. Jadi gini, yang Man Whitney itu adalah grouping, ada grup 1 dan grup 2. Grup 1 dan grup 2 itu nanti ada nilai apa? Nilainya itu berbeda-beda. Jadi nanti grup 1 dan grup 2 ini bakal dijadiin satu di kolom yang sama. Jadi grup 1 sampai berapa ini? Ini grup 2. Jadi grup 1 nanti bakal aku lupa cara jadiin kayak gini tuh gimana. Oh, ini loh, filter, benar-benar. Data terus filter. Mau dicoba atau nggak usah ya kayaknya? Coba. Nggak usah, wes. Mau dicoba. Ya wes. Saya coba. Berarti grup 1 di sini ya. Grup 1 itu ini di copy ini diginikan, terus grup 2 di bawahnya. Oh, ini di ini dulu ya, biar gak bingung. 1, ini 2. Kok gak bisa? Tuh, coba. Ini di copy dulu. Nah, terus ini 2 sampai ke bawah. Terus ini bakal kita filter dari yang apa namanya? Dari yang terkecil ke yang terendah, terbesar. Sudah. Ya, Boy. All data, ranking ya apa? Ya jujur aku lupa. Gimana caranya? Kayaknya kalau nggak salah itu yang kan itu all data kan Mas Yan. Nah, itu dia diurutin dulu, habis itu baru di ranking, terus dia dibalikin lagi ke settingan awal. Gitu, sama aku juga lupa ingat. Gini, ini di filter ini ya. Kayaknya ya, coba aja dulu.
filter, search mode alert. Terus, Nah, habis itu baru dia di ranking. tuh, dia kok 13. Kok 13-nya di sini tapi. Oh, salah. Bentar. Harusnya rivalnya di atasnya nggak sih? Iya, Sih. Gini ta? Gini ya kayaknya ya. Iya, kayaknya gitu. Oh, ini loh. Sort dari yang semua dulu. Oh iya benar. Terus rankingnya ya apa? Ngasih rankingnya. Manual 1 2 3 kita tulis. Iya toh? Habis itu ntar di sort itu terus balik Oh lagi. iya. Benar. 1 2 gini ya. Terus nanti diginikan sampai sini. Terus nanti bakal ini kan rank. Semut. Bakal gini terus difilter lagi. Gitu ya? Bukan deng. Yang ini kayaknya. Ya apa sih guys? Kok bingung? Itu langsung dibalikin settingan awal tadi gimana ya yang biar Yang dia all data yang di Oh, yang kiri. Yang paling kiri yaitu yang di setting gak sih? Biar urut 1 sampai 2. Gini. Iya kayaknya. Dari kecil ke besar coba. Bener nggak? Oh iya. Benar. Oke, jadi urutannya all data ini dikecilin, terus nanti dikasih nomor, terus nanti dibalikin di grup. Oke, aman. Nah, terus ini ada nilai rankingnya. Berarti nilai rankingnya langsung dijumlah aja. Sum dari ini sama ini untuk grup 1 dan sum dari ini sampai ini untuk grup 2. Terus nanti bakal dilihat N1, N2. Ini apa ini? Oh, jumlah data ya. N1 jumlah datanya 10, N2 jumlah datanya 8. R1 itu jumlah ranking 1 itu 116, ranking 2 itu 55. N1 kali N2 berarti ini dibutuhkan untuk ini ya, untuk perhitungannya. Jadi butuh N1 kali N2 itu 8 kali 10. Nilai tengah 1 itu caranya ini. Rumusnya kayak gini. J1 dikali J1 plus 1 per 2. Nilai tengah 2 itu berarti J2, pakai yang J2. Terus U1 ini nanti tinggal masukin aja J5 plus J6 itu apa berarti? J5 plus J6, N1 ini nilai ini, ditambah nilai ini, dikurang nilai ini. Untuk U1, yang U2 juga kayak gitu. Terus nanti yang paling kecil itu dianggap sebagai p-value dibandingkan dengan tabel, dan ternyata tabelnya itu dapat 20. Nah, yang 20 ini dianggap sebagai alfa. Maka kan 19 itu p-value-nya dibandingkan dengan 20 sebagai alfa, sebenarnya lebih kecil kan? Kalau lebih kecil sih lebih apa sih? Guys. Dianggap sebagai p-value dibandingkan dengan tabel dapat 20. P-value lebih besar sama berarti apa? P-value lebih besar alfa berbeda nyata. Kayaknya dianggap p-value yang ini nggak sih? Harusnya lebih kecil ya? Dianggap sebagai alfa. Ya apa guys? Aku kok bingung. P-value lebih besar daripada alfa. Berarti yang p-value itu yang mana deh? Iya, p-value-nya kalau U1. U1 kan ya? Kenapa lebih besar? karena ini apa namanya? Dia ini kan tabel dianggap 20. Alfanya berapa sih tadi? Alfanya dari tabel kan? Gak tahu ya. Tabelnya ya apa deh? Aku kok lupa. Kalau Medwiti apa tabelnya? Lupa juga.
tabel Mann-Whitney ini ya. Alfanya gak ada. N1 berdasarkan N1 N2 aja. Ini sih N1 N2. N1 kan 10 sama 8. 10 sama 8 itu 10 sama 8 itu 5. Lah 20 dapat dari mana tadi? 5 tutel. Oh, wait. Ini alfa 0,001. Ini pakai 0,05 atau ya apa ya? 0,05 kalau nggak salah. Ini dapat 17 sih. Oh, ini yang itu ya, yang kata Budian pas siapa tuh? Aul apa siapa? Kayak tabelmu salah deh itu ah. Harusnya 20 gitu ya. Berarti kan nilai tabelnya ini udah 20 nih, itu dianggap sebagai alfa. Berarti P value ini lebih kecil gak sih ini? Aku salah nulis kali ya. Ya, di catatan kalian lebih kecil atau lebih besar, guys? Kecil atau lebih besar? P-value-nya berapa? 20. P-value-nya 19 apa 20? 19. Terus 20 itu adalah berarti kayak dikit deh. Ini tidak berbeda nyata nggak sih? Soalnya awalnya gitu. Bentar, biasanya P value itu kalau lebih kecil dari alfa itu berbeda nyata kan ya? Iya. Ya, berarti aku salah nulis saja berarti. Jadi benar P value kurang dari alfa dan itu berbeda nyata sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Gitu guys. Aku yang salah nulis berarti. Nah, terus cara lain tanpa tabel itu kayak gini, tapi kayak gak usah dibahas deh. Hehehe. Atau dibahas? Nggak usah soalnya. Tapi tadi tabelnya katanya salah. Terus tabel yang benar yang mana? Gak tahu. Budian juga gak ngasih tahu. Ya siapa sih? Coba dilihat sini wes. Min-nya itu 95 itu dari mana? J1 dikali J1 tambah J2 tambah 1 per 2. J1 mana sih? N ini dikali ini tambah 1 dibagi 2. Kalau SD itu apa? Oh, ini masukin rumus-rumus aja sih. Terus nanti PV-nya juga dimasukin rumus. Dibandingkan dengan alfa, ternyata itu lebih kecil, maka berbeda nyata. Jadi kalau ini berdasarkan p-value yang sebenarnya gitu ya. P-value yang sebenarnya itu nilainya segini ketika dibandingkan dengan alfa yang dipakai di soal 0,05 berarti dia berbeda nyata. Tapi bisa juga pakai tabel kayak gini. Tapi itu tadi rawan salah ya. Oke, ini kalau yang di Excel biasa. Coba kita ke Excel yang Excel Stat. Itu dia langsung gini. Langsung ada nih 0,03 ini. Berarti dia berbeda nyata. Nah, caranya di sini non parametrik Mann-Whitney. Terus nanti kita centang yang Mann-Whitney. Pilih yang one column per sampel kayak gak salah ya. Sampel 1 pakai ini. Oke, sampel 2 itu yang Sumpah, chatku kok nggak masuk ya?